Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Najwa Nasifa. Saya seorang mahasiswi di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, tepatnya pada jurusan Administrasi Publik tahun ajaran 2021-2022. Saya seorang mahasiswi semester pertama, tepatnya pada lokal 1C non-reguler. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan apa itu administrasi publik untuk memenuhi midotes mata kuliah pengantar administrasi publik. Nah, teman-teman, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu administrasi publik. Administrasi publik adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang cara pengelolaan suatu organisasi publik atau umum dalam konteks kehidupan bernegara, yaitu meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Administrasi publik juga disebut dengan implementasi kebijakan pemerintah dan juga disiplin akademis, yang merupakan implementasi dari pegawai negeri untuk bekerja di layanan publik sebagai bidang penyelidikan dengan ruang lingkup yang beragam, yang tujuan dasarnya adalah memajukan manajemen dan kebijakan sehingga pemerintah dapat berfungsi dengan baik. Secara umum, administrasi publik memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, memastikan keamanan publik, yang kedua, memastikan kesejahteraan publik, dan yang ketiga, yaitu memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara lembaga pemerintahan dengan masyarakat dalam melaksanakan hal-hal berikut. Yang pertama, yaitu partisipasi sosial, yakni partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan administrasi publik. Yang kedua, yaitu tanggung jawab sosial, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan administrasi publik kepada publik. Yang ketiga, dukungan sosial, yakni dukungan dari masyarakat terhadap pelaksanaan administrasi publik. Dan yang keempat, yaitu kontrol sosial, yakni pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kegiatan administrasi publik. Mengutip dari hal tersebut, kemudian dapat didefinisikan lagi apa sih itu administrasi publik. Administrasi publik terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan publik. Administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditentukan atau diarahkan. Sedangkan publik berarti yaitu warga negara, klien, konsumen, warga masyarakat, dan kelompok kepentingan. Tapi dalam wacana yang berkembang di Indonesia, administrasi publik disamakan dengan administrasi negara. Berdasarkan dari definisi kata tersebut, maka administrasi publik dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang menjalankan keputusan atau kebijakan untuk kepentingan negara, warga, masyarakat. Secara singkat, administrasi publik adalah metode pemerintahan atau proses politik administrasi of public, for public, and by public, sehingga dapat dikatakan bahwa administrasi publik merupakan proses pemerintah publik untuk publik oleh publik. Kemudian di sini saya akan menyebutkan dua orang ahli yang menyebutkan apa sih itu administrasi publik. Yang pertama yaitu Leonard Dwight. Administrasi publik ialah semua kebijakan atau kegiatan usaha untuk mencapai tujuan dengan mendasarkan kepada kebijakan negara. Yang kedua yaitu E.H. Littlefield. Administrasi negara dapat diartikan sebagai suatu studi tentang bagaimana bermacam-macam bagian pemerintah diorganisir, dilengkapi tenaga dibiayai, digerakkan, dan dipimpin. Selanjutnya, saya akan memberi penjelasan mengenai teori administrasi publik. Yang pertama, yaitu teori deskriptif eksplanatif, yaitu teori yang mempunyai sifat memberi penjelasan secara abstrak realistis administrasi negara. Misalnya, adalah teori yang memberi penjelasan tentang ketidakmampuan administrasi. Yang kedua, yaitu teori normatif, yaitu teori yang mempunyai tujuan untuk menjelaskan situasi masa mendatang ideal dari suatu kondisi. Misalnya adalah teori tentang kepemimpinan ideal masa depan. Yang ketiga, yaitu teori asumtif, yaitu teori yang menekankan pada prakondisi anggapan terhadap adanya suatu kondisi realitas sosial. Kemudian yang keempat, yaitu teori instrumental, yaitu teori yang berfokus pada bagaimana dan kapan, lebih pada penerapan atau aplikasi dari teori. Nah, teman-teman, jadi saya sudah menjelaskan 4 teori administrasi publik. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai fungsi administrasi publik. Nah, teman-teman, yang pertama yaitu fungsi tradisional. Fungsi tradisional merupakan fungsi utama dari administrasi publik yang mencakup hubungan luar negeri, ketertiban dalam negeri, pertahanan dan keamanan pekerjaan, serta umum perpajakan dan kesejahteraan umum. Kemudian yang kedua yaitu fungsi pembangunan bangsa, yaitu fungsi administrasi publik yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa di tengah masyarakat Indonesia yang sangat heterogen. Kemudian yang ketiga yaitu
fungsi manajemen ekonomi, yaitu permasalahan ekonomi juga menjadi tanggung jawab dari administrasi publik dan tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta. Dalam hal ini, administrasi publik juga memiliki peran langsung maupun dalam pembuatan regulasi. Keempat, yaitu fungsi kesejahteraan sosial. Untuk meningkatkan kesejahteraan dalam keturunan sosial, pemerintah harus campur tangan dalam mewujudkannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan masyarakat seperti pelayanan kesehatan, kesejahteraan sosial, jaminan sosial, dan perumahan umum. Yang kelima, yaitu fungsi kontrol lingkungan. Salah satu bentuk kontrol lingkungan adalah menjaga kelestarian alam. Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan sebagai akibat adanya eksploitasi alam, maka perlu dilakukan fungsi kontrol lingkungan seperti aset dan pengembangan konversi tata kota dan kontrol lingkungan. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu fungsi hak asasi manusia atau fungsi HAM. Negara yang memiliki landasan tahanan demokrasi harus melayani dan melindungi publik secara adil. Beberapa fungsi HAM tersebut mencakup perlindungan HAM, privasi, dan pengendalian penduduk. Jadi teman-teman, ada 6 fungsi administrasi publik. Selanjutnya saya akan memberikan contoh administrasi publik. Yang pertama, yaitu adanya diagnosis SDM Teknologi Informasi, SK Pelaku Teknologi Informasi di Pusat Pengelolaan Data Kepegawaian. Kedua, yaitu melakukan analisis kinerja pemungutan PBB di seluruh istimewa Yogyakarta. Dan yang ketiga, yaitu pengadaan aspek kelembagaan dalam implementasi program Kali Bersih atau Prokasih Pemda DKI Jakarta. Nah, jadi saya sudah memberikan 3 contoh mengenai administrasi publik. Kemudian saya kiranya sampai di sini saja penjelasan saya mengenai administrasi publik. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Terima kasih, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.